Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Thumma uhaykum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyati min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang indah ini. Allah menghimpun kita kembali di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah, dan disebut-sebut nama mereka dengan bangga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan duduk kita semua karena ingin menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk membaca salawat setiap kali nama itu disebut. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita juga bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan keteladanannya dalam kehidupan kita, hingga kita kelak beruntung untuk mendapatkan sambutan beliau di Al-Haud, diberi minum oleh beliau dari telaga Al-Kautsar, dinaungi panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan syafaatnya hingga mendampinginya di Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki tema berikutnya, yaitu keadaan Jazirah Arab dan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab pada makna asalnya adalah kosong. Jadi kata Arab itu artinya salah satunya adalah khal, kosong, sepi. Penamaan demikian karena keadaan Jazirah Arab pada masa itu yang tidak banyak dihuni oleh manusia. Peradaban-peradaban besar tumbuh di daerah-daerah sungai yang dialiri sungai-sungai besar di dunia. Kita tahu ada peradaban Sungai Nil di Mesir, ada peradaban Sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia di Irak sekarang, ada peradaban Sungai Indus dan Gangga di India, ada peradaban Sungai Huang dan Sungai Yangtze di Cina. Kemudian baru peradaban terbentuk di tepi-tepi lautan. Nah, maka daerah Jazirah Arab ini adalah daerah yang kosong karena pada saat itu dia berada dalam keadaan kering, tandus dan gersang. Tapi pernah tumbuh pula sebelum itu barangkali di Jazirah Arab peradaban-peradaban yang juga merupakan peradaban yang besar. Maka para mu'arikh menjelaskan bangsa Arab meliputi 3 kelompok besar. Yang pertama disebut sebagai orang Arab Ba'idah. Yang kedua disebut orang Arab Aribah. Yang ketiga disebut orang Arab Musta'ribah. Yang pertama mereka disebut sebagai Arab Ba'idah karena mereka sudah punah.
Bangsa Arab yang sudah punah ini diantaranya adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Di mana letak peradaban kaum Ad itu di sekarang daerah yang disebut negeri Yaman. Jadi di selatan ini ada kaum yang disebut sebagai kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihi salam. Daerah mereka disebut sebagai Al-Ahqaf. Ada bukit-bukit pasir yang tinggi di Yaman, daerah di sebelah barat Hadramaut. Di Yaman ini ada yang disebut sebagai Ahqaf, dan disitulah dahulu bertempat tinggal kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad. Kemudian ada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih alaihi salam. Di manakah letak kaum Nabi Salih itu? Tempat mereka tinggal, kalau kita dari Madinah ke arah utara sekitar 300 km ada daerah yang disebut sebagai Madain Tsamud. Memang inilah letak dari kota-kota peradaban tua yang dulu dibangun oleh kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih alaihi salam. Di situ kita masih bisa menemukan reruntuhan-reruntuhan besar dan bukit-bukit batu yang dipahat. Mirip dengan Petra di Jordania, tapi lebih tua Madain Tsamud, Madain Saleh yang ada di sebelah utara kerajaan Saudi Arabia ini. Sekarang telah menjadi diresmikan sebagai satu situs purbakala warisan dunia yang dibuka sebagai tempat wisata untuk umum di Madain Tsamud atau Madain Saleh yang ada di sebelah utara Madinah ini. Ini memang agak ironi, karena sebenarnya dulu ketika Nabi SAW bersama para sahabat melintasi Madain Tsamud, Madain Saleh ini, Nabi SAW itu memerintahkan agar para sahabat menutupkan kain ke kepala dan muka dan bergerak secepat-cepatnya. Nabi SAW memerintahkan bergegas-gegaslah kalian, karena baru saja kalian ini melewati tempat dari kaum yang dulu dimurkai Allah dan turun azab kepada mereka, yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Jadi kalau kaum Ad yang ada di Yaman juga masih ada sisa-sisa runtuhannya. Kalau kaum Ad dibinasakan Allah dengan angin yang bertiup 7 malam, sab'alayan wa thamaniyata ayyam, 8 hari, 7 malam 8 hari ditiup angin yang sangat kencang dan keras. Sementara kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud dibinasakan Allah dengan suara yang mengguntur, satu teriakan keras yang menggelegar, yang kemudian mereka semuanya dalam keadaan binasa ketika mendengarnya. Jadi Masya Allah ya, kita ini bisa dibunuh hanya dengan suara. Nanti mau mengembangkan senjata, salah satu teknologi senjata yang mengerikan adalah senjata yang menyerang pendengaran, yang bisa membinasakan satu kota sedemikian rupa. Ini secara teori sangat memungkinkan. Jadi pada batas frekuensi tertentu sebuah suara itu bisa membunuh, seperti yang kemudian dialami oleh kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka ini termasuk orang Arab Baidah, orang Arab yang sudah punah, yang sudah tidak lagi ditemukan jejaknya dan tidak lagi berlanjut garis keturunannya. Jadi mereka disebut sebagai Arab Baidah. Yang kedua adalah Arab Aribah. Orang-orang Arab Aribah ini berasal dari kabilah Qahtan. Kabilah Qahtan ini adalah keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam dari putranya Sam bin Nuh alaihissalam, yang kemudian bertempat tinggal di ujung selatan Jazirah Arab yang disebut sebagai Yaman. Sebagian juga menyebutnya sebagai keturunan dari Adnan. Mereka disebut sebagai Adnan, keturunan Adnani yang berasal dari Sam bin Nuh alaihissalam.
Jadi ketika banjir melanda, ikhwati fillah rahimakumullah, pada masa Nabi Nuh alaihissalam, selain Kan'an putranya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, maka ada tiga putra Nabiullah Nuh alaihissalam yang selamat. Mereka bernama Ham, Sam, dan Yafits. Ham ini menurunkan bangsa-bangsa berkulit merah. Sam menurunkan bangsa-bangsa berkulit putih, sedangkan Yafits menurunkan bangsa-bangsa berkulit hitam. Nanti tentu saja ada campuran-campurannya. Ada hitam campur merah, ada merah campur putih, ada putih campur hitam. Ada yang belum sampai ini? Sudah ya. Jadi bangsa berkulit putih itu keturunannya Sam bin Nuh alaihissalam. Ada bangsa berkulit merah, disebut mereka Al-Atrak, orang-orang subkultur Turki di seluruh dunia itu disebut pada mulanya berkulit merah. Tapi jangan merujuk kepada Turki yang sudah tinggal di Turki. Tapi kalau antum melihat yang disebut Al-Atrak itu yang bahasa-bahasa Turki yang tinggal di stepa yang membentang dari Uighur sekarang, maka disebut sebagai East Turkistan. Jadi Uighur di Cina itu disebut sebagai Turkistan Timur. Mereka kulitnya kemerah-merahan sampai kemudian ke stepa-stepa di Rusia Selatan, Uzbekistan, Tajikistan gitu ya, Turkmenistan, Kazakhstan. Ini daerah-daerah yang kemudian disebut daerahnya orang Atrak, orang-orang Turki. Kulitnya merah, mungkin orang-orang Indian di Amerika termasuk ya, karena kulitnya merah. Kemudian ada yang berkulit hitam, keturunannya Yafits bin Nuh alaihissalam. Ini berada di, kita kenal benua dengan disebut sebagai benua Afrika. Meskipun kalau menurut teori sejarah modern, ada satu teori yang disebut sebagai out of Africa. Menurut teori out of Africa, manusia modern pertama itu adanya di Afrika, baru kemudian keluar dan bermigrasi menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan pigmen kulit mereka yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pergi ke kutubnya karena nggak pernah kena panas lama-lama memutih gitu. Yang kena sinar mataharinya lembut-lembut ya akhirnya menjadi orang yang kulitnya dari hitam berubah menjadi memerah gitu. Itu teori out of Africa. Meskipun sekarang juga ada banyak bantahan tentang teori out of Afrika, yang namanya teori begitu. Tapi kita bersandar kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini yang demikian. Dan seorang ulama yang kemudian mengatakan kalau anak-anaknya Nuh itu menurunkan bangsa-bangsa yang berbeda warna kulit. Kalau begitu warna kulit antara Adam sampai Nuh alaihissalam seperti apa? Warna kulit antara Adam sampai Nuh alaihissalam itu seperti apa? Coba antum campurkan putih, merah, hitam jadi satu. Kira-kira yang keluar warna apa? Pigmen ya, bukan apa namanya? Bukan race, tapi pigmen. Antum tahu bedanya ya? CMYK sama RGB. Nah, kalau RGB itu red, green, blue itu pada dunia yang dibicarakan adalah race, sinar. Red, green, blue. Warna utama pada pembiasan sinar itu red, green, blue. Warna lainnya campuran dari 3 warna itu. Tapi kalau warna utama pada pigmen itu CMYK. Kobalt, magenta, yellow, kebalik ya, C-nya cyan, K-nya yang kobalt ya. Jadi cyan, magenta, yellow, kobalt gitu. Jadi cyan, magenta, yellow, kobalt dicampur kira-kira keluar warna apa? Pigmen ya, hitam, putih, merah. Kira-kira kalau dicampur warna keluarnya mana? Warna kulit antum itu. Sawo matang. Jadi konon kita ini bangsa Indonesia adalah percampuran kembali semua warna menjadi satu, balik ke asalnya.
Karena kita ini campuran ke semuanya, gitu ya, campuran ke semuanya. Sehingga kadang-kadang ada teori-teori yang sangat menakjubkan tentang kita, gitu ya. Konon kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam yang ditemukan di Gunung Ararat, ada reruntuhan kapal yang kemudian sebagian mengatakan ini kemungkinan adalah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Antum tahu kayunya kayu apa? Teakwood, kayu jati. Padahal kayu jati itu tumbuhnya di mana? Di Jawa. Jadi di Blora, Bojonegoro, Ngawi sampai Gunung Kidul gitu. Ya, teakwood itu adanya di sini, gitu ya. Dia pasti di Katulistiwa, karena dia memerlukan hibernasi selama musim kemarau. Kita itu bisa ngitung umur jati ketika kita nebang pohon jati, lihat galihnya, tahu galihnya, pola-pola melingkar pada batangnya itu ketahuan umurnya. Karena ini ada pola yang lebih lebar, ini saat nyerap air banyak, ada pola yang lebih sempit, itu saat nyerap airnya dikit. Jadi satu kesatuan lebar dan sempit itu 1 tahun. Jadi garisnya itu pemisahnya kelihatan pada pohon jati, sehingga kita bisa ngitung umurnya dari lingkar-lingkar di dalam batangnya. Katanya kapal yang ditemukan di Gunung Ararat, reruntuhannya itu fosil kayunya adalah kayu teakwood, kayu jati. Ya, kita tidak mau berspekulasi apa yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya SAW. Jadi ini Arab Aribah ini dari keturunannya Adnan, dari Sam bin Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada disebut sebagai Arab Musta'ribah. Ista'raba yasta'ribu. Jadi Musta'ribah artinya apa? Kalau pakai huruf sin dan ta sebagai mazid, menambahkan pada kata asalnya, apa yang disebut sebagai musta'ribah, artinya adalah yang sebenarnya tidak murni-murni benar Arab tapi dianggap sebagai Arab. Siapakah Arab musta'ribah ini? Arab modern yang merupakan percampuran dari berbagai anasir yang lain. Maka mereka disebut sebagai Arab musta'ribah. Arab musta'ribah tertua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi semua garis keturunan Ismail ke bawah ini sebenarnya musta'ribah. Kenapa? Bapaknya Ismail namanya Ibrahim, asalnya dari mana? Dari Irak, dari Mesopotamia. Ibrahim alaihissalam itu dari Ur atau Eridu. Sementara ibunya Ismail alaihissalam dari mana? Dari Mesir, namanya Hajar. Jadi dua-duanya bukan Arab. Jadi dua-duanya ini bukan Arab. Mereka musta'ribah. Kemudian dimasukkan sebagai golongan Arab modern karena dia kosmopolit. Dia berasal dari berbagai unsur yang lain. Nanti nambah ada unsur Afrika, nambah ada unsur Aribah dari Yaman yang datang. Istrinya Ismail alaihissalam dari suku Jurhum. Jurhum ini dari Yaman. Maka Ismail yang non Arab sebenarnya karena berasal dari Ibrahim yang orang Mesopotamia dan Hajar yang orang Mesir, ini bertemu dengan Jurhum yang Arab Aribah, istrinya, kemudian melahirkan keturunan yang nanti akan menjadi inti dari bangsa Arab yang disebut sebagai bangsa Arab Musta'ribah, dengan Quraisy sebagai keturunan yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara keturunan Ismail alaihissalam. Jadi ini sekilas tentang makna Arab. Nah, bicara tentang Arab tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan dasar-dasar Baitullah, kita memahami bahwa Ka'bah ini hanya dibangun kembali pada masa Ibrahim alaihissalam. Ka'bah ini disebut sebagai qalbu jaziratil Arab, jantungnya jazirah Arab kesemuanya. Seorang ulama
dari India namanya Al-Alamah Al-Mansurfuri menulis sebuah kitab sirah judulnya Qalbu Jaziratil Arab. Jadi dia menceritakan mulai dari sejarah Makkah dan Ka'bah sejak awal. Makanya kenapa Ka'bah ini disebut sebagai Qalbu Jaziratil Arab. Ka'bah ini berarti sudah ada pada masa sebelum Ibrahim alaihissalam. Kenapa di masa Ibrahim tinggal pondasinya? Sebagian ulama menjelaskan karena Ka'bah yang bangunan awal ini terkena banjir pada masa Nuh alaihissalam sehingga runtuh. Lalu baru pada masa Ibrahim Ka'bah itu ditinggikan kembali bangunannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembangunnya yang paling awal qila annahu Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan yang membangunnya pertama adalah manusia pertama yang diamanai ibadah oleh Allah di dunia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bahkan riwayat lain menyebut yang membangunnya adalah para malaikat untuk mengagungkan Allah, sehingga kemudian selisih pembangunan antara Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestina itu hanya 40 tahun karena dibangun oleh tangan yang sama, yang membangun Ka'bah di Makkah dengan yang membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Ini selisih keduanya hanya 40 tahun. Disebut Al-Aqsa karena jauh. Aqsa itu lebih jauh, sesuatu yang lebih jauh. Al-Ab'ad, ada yang ba'id, ada yang ab'ad. Kalau ba'id itu jauh, kalau ab'ad lebih jauh. Qasi itu jauh, Aqsa lebih jauh. Lebih jauh dari apa? Sebagian ulama mengatakan disebut Aqsa karena lebih jauh daripada Masjid Nabawi. Kalau dari Mekah ke Masjid Nabawi itu masjid yang jauh, tapi Masjidil Aqsa itu masjid yang lebih jauh, gitu ya, makanya disebut sebagai Masjidil Aqsa. Waqila, sebagian ulama mengatakan tusammal Aqsa li'annaha uqsiyat, li'annahu uqsiya minal asnam, karena Masjidil Aqsa ada masa di mana Masjidil Aqsa dijauhkan dari penyembahan berhala, terjaga dari penyembahan kepada berhala, Masjidil Aqsa. Nah, Ka'bah sendiri apa maknanya? Ka'bah, Ka'bah itu artinya sesuatu yang menonjol, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kalau penjenengan periksa kaki, nah, di sebelah kaki luar ini ada, kita menyebutnya sebagai mata kaki. Mata kaki bahasa Arabnya Ka'ab. Ka'ab, sesuatu yang menonjol, maka disebut sebagai Ka'ab. Nah, kalau dua mata kaki disebut Ka'bain. Dalam ayat tentang wudu, kita diperintahkan untuk membasuh kaki sampai al-Ka'bain, ilal Ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Bahasa Jawanya polok. Bahasa Jawa pesantrennya polok. Kalau bahasa Jawa Jogjanya apa ini namanya? Hah? Ini apa namanya? Mata kaki bahasa Jawanya apa? Polok itu kalau bahasa pesantren. Kalau bahasa sehari-hari Jawa apa? Ini apa ini artinya? Nggak ada yang orang Jawa ini. Ada harusnya. Saya lupa istilahnya. Jadi ini disebut Ka'ab karena apa? Menonjol. Maka Baitullah itu disebut sebagai Ka'bah karena dia menonjol. Karena dia sesuatu yang menonjol, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Ditinggikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim." Sesungguhnya bait, bangunan yang mula-mula dibangun, bahkan Allah menggunakan kata wudi'ah. Nah, ini hujahnya sebagian ulama
yang mengatakan bahwa dia dibangun oleh malaikat karena wudi'ah, seperti diletakkan saja, diletakkan di atas bumi oleh para malaikat. Linnasi, tapi untuk keperluan manusia beribadah. Lalladzi bibakkata, adalah yang terletak di lembah yang disebut sebagai Bakkah. Lembah itu namanya Bakkah. Mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut para ulama ada perbedaan diksi yang digunakan Allah untuk Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram itu mubarakan, yang diberkahi. Yang diberkahi adalah Baitullahnya, Al-Haram. Tapi kalau Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sampai Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi hafizahullah ta'ala, seorang yang selama 40 tahun melakukan riset tentang Baitul Maqdis, mengatakan Masjidil Aqsa itu punya circles of barakah. Ada lapis-lapis lingkaran keberkahannya Masjidil Aqsa. Lapis pertama ya seluruh kompleks Masjidil Aqsa itu tempat yang paling diberkahi. Kemudian lapis keduanya adalah kota Baitul Maqdis kesemuanya, kota Yerusalem kesemuanya. Kemudian lapis ketiga adalah batas-batas yang ditentukan sebagai tanah sucinya Baitul Maqdis. Itu kira-kira meliputi negara Palestina sekarang ditambah negara Yordania. Kemudian ada lingkaran yang semakin keluar, semakin keluar. Kalau ditarik garis dari Ka'bah, Masjidil Aqsa ke Ka'bah, kemudian diputar sebagai jari-jari lingkaran, maka circle barakahnya Masjidil Aqsa itu ya kita kata beliau diambil titik terluarnya adalah Ka'bah, itu ya. Maka circle of barakahnya Masjidil Aqsa itu kena negara-negara seperti Mesir, Turki, Irak, Suriah, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, itu ya, luas. Itu ya disebut sebagai circle of barakah, yang ternyata secara geopolitik dibuktikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berat untuk menjaga Baitul Maqdis tanpa menguasai seluruh yang ada dalam circle of barakah ini. Jadi kalau kita ini mau membebaskan Masjidil Aqsa sekarang, itu perlu mengokohkan daulah di Mesir, Saudi Arabia, gitu ya. Kemudian ke Kuwait, ke Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Turki. Itu wilayah yang la budda, nggak bisa enggak, harus diamankan sebelum membebaskan Masjidil Aqsa. Secara geopolitik dalam sejarah ini terbukti. Siapa menguasai Palestina, Baitul Maqdis, kok tidak sambil menguasai wilayah-wilayah ini, maka tidak akan bertahan lama, gitu. Tidak akan bertahan lama. Kenapa dulu kaum muslimin memangku Baitul Maqdis itu lama? Karena Daulah Umayyah lengkap penguasaannya wilayah ini, Abbasiyah lengkap wilayah ini, gitu ya. Ketika kemudian dikuasai oleh Sultan-Sultan Ayyubiyah itu sesekali kadang lepas kepada pasukan salib. Kenapa? Karena tidak lengkap wilayah-wilayah ini di dalam daulah yang tunduk kepada dinul Islam, gitu ya. Kembali kepada Al-Masjidil Haram, di situ disebutkan lalladzi bibakkata, adalah yang berada di dalam lembah Bakkah. Sebagian kemudian bertanya, kenapa disebut Bakkah dulu, kemudian di waktu berikutnya disebut sebagai Makkah? Perubahan pelafalan dan pengucapan itu sangat mungkin
terjadi sepanjang sejarahnya. Ini sebenarnya lebih sederhana. Bakkah menjadi Makkah itu makhrajnya masih satu tempat. Ba dan mim itu huruf syafatain. Ba, ma, ya kan? Huruf bibir. Maka ba menjadi mim yang lebih ringan, itu wajar. Yang lebih susah itu antum bagaimana menjelaskan. Surakarta apa Solo? Yang benar yang mana? Gitu ya. Jogja apa Yogya? Kita sehari-hari menyebut Jogja karena bagi kita lebih mudah menyebut yang berat daripada yang ringan. Yogya itu lebih perlu effort lebih besar untuk bibir dan lidah kita dalam membentuk kata Y daripada kata J. J itu lebih simpel, gitu. Sehingga kita mencari yang lebih simpel. Sama pada kasus Bakkah, ba itu lebih berat, maka kita memilih yang ringan, Makkah. Lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan lil alamin, dan menjadi penunjuk bagi alam semesta. Maka dulu pernah ada yang mengajukan satu proposal untuk mengubah sistem kalender internasionalnya, itu jamnya harusnya bukan Greenwich Mean Time tetapi Makkah Mean Time. Kalau pada Greenwich Mean Time, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, GMT itu garis balik tanggal internasional, tempat perpisahan, di mana itu kalau ada garisnya itu sini masih tanggal 18, sini sudah tanggal 19 gitu ya. Halo bro, tanggal berapa sih itu? 19, oh sini masih 18. Itu kan ada namanya garis tanggal internasional. Itu letaknya di Samudra Pasifik. Itu kalau kita pakai Greenwich Mean Time, itu masih ada negara yang di Kepulauan Pasifik itu harus kemudian belok. Memilih mana? Ikut sana apa ke sini? Ke sini. Oh ya udah, garisnya menggok. Tetapi kalau kita memakai Makkah Mean Time, coba nanti antum lihat globe itu, tarik garis lurusnya kebalik ke Samudra Pasifik, maka kemudian itu ketemu kosong terus. Jadi garis balik internasionalnya lebih aman. Garis tanggal internasionalnya itu lebih aman, gitu ya. Daripada kalau kemudian kita mengikuti Greenwich Mean Time. Makkah Mean Time ini menarik karena Masya Allah ya, ketika Allah mengatakan wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk untuk alam semesta. Pernah di Diponegoro itu memasang stempel suratnya itu tidak di bawah. Kalau kita kan surat selesai di bawah, baru kemudian capnya dipasang, plek gitu ya, di stempel di bawah. Suratnya Pangeran Diponegoro untuk Jenderal de Kock itu stempelnya di tengah-tengah kertas. Jadi stempelnya dipasang dulu, baru tuh suratnya ditulis. Nah, suratnya harus tulisannya menyesuaikan itu. Stempel nggak boleh ditabrak. Jadi ketika ini stempel loncat ke sebelah sini. Maka itu menjadi multi interpretasi di kalangan para pejabat de Kock. Ini Diponegoro maksudnya apa? Stempel di tengah-tengah. Stempel beliau bentuknya segi 8, kemudian ada tulisannya Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin, gitu ya. Sayyidin Panetek Panotogomo Khalifatu Rasulillah Satanah Jowo, gitu ya. Itu tulisannya begitu di tengah. Ya apa maksudnya di tengah? Maka ada seorang Peter Engelhardt, itu seorang temannya de Kock, mengatakan ini Diponegoro ini megalomania, kata dia. Dia menganggap dirinya sebagai pusat dunia, sehingga dia letakkan dirinya di tengah-tengah suratnya, stempelnya, seakan-akan dia hendak menjangkau seluruh dunia ke dalam dirinya. Tafsirnya begitu berarti. Begitu de Kock tanya langsung kepada Diponegoro, apa jawabnya? Diponegoro mengatakan, karena kota Mekah, kotanya Nabi, adalah pusat dunia, maka saya letakkan stempel saya di tengah-tengah surat, karena salah satu cita-cita saya, hati saya sudah berada di Mekah, di kotanya Nabi. Gitu. Kan keren ya, Masya Allah. Jadi menurut Diponegoro, Mekah itu di tengah dunia. Mekah itu di tengah-tengah dunia. Wa hudan lil alamin. Dari ayat, dia menjadi petunjuk untuk alam semesta. Jadi konon kalau dari satelit-satelit NASA di foto bumi ini, gitu ya, dengan filter apapun untuk membuat permukaan bumi itu gelap sehingga di fotonya tampak citra gelap begitu, ada satu titik yang tidak pernah gelap, Makkah Al-Mukarramah. Nggak bisa digelapkan pakai filter apapun di foto-foto itu. Jadi Masya Allah Tabarak Rahman, Allah mengatakan wa hudan lil alamin.
Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk dikunjungi. Kita menjadi tamu bagi Allah, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang kemudian mampu untuk menempuh jalan ke sana, menempuh jalan menuju Baitullah itu, maka kewajiban bagi manusia untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah, misalnya rumah Allah, itu tidak kemudian bisa dimaknai harfiah. Kalau disebut rumah Allah, sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah, maknanya dalam bahasa Arab gitu, lil ihtiram, untuk memberikan pemuliaan kepada yang dinisbatkan itu. Maka sesuatu disebut rumah Allah bukan berarti Allah tinggal di situ, tetapi itu adalah sebuah rumah yang dimuliakan. Dan cara untuk memuliakan sesuatu yang paling tinggi dalam ukuran kehambaan kepada Allah adalah dengan menisbatkannya kepada Allah, rumah Allah. Sama diksi-diksi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyebut anak Allah itu tidak berarti itu anaknya Allah, tetapi hamba, anak manusia yang sangat dimuliakan sehingga dinisbatkan kepada Allah. Maka kita bisa membaca dalam Bible perjanjian lama, itu yang namanya anak Allah itu bukan hanya Yesus, banyak anak Allah itu. Yakub itu anak Allah, Yehuda itu anak Allah, gitu ya. Sulaiman itu anak Allah. Jadi ada banyak sekali anak Allah. Kenapa? Karena disebut anak Allah itu dulu difahami bukan sebagai anak biologis seperti tafsiran yang ada dalam kata-kata manusia, tapi lil ihtiram. Masjid itu rumah Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ. Itu rumah yang dimuliakan sehingga dinisbatkan kepada Allah. Para hamalatul Quran, para pemikul penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Ya, antum hafid ya mas? Berarti keluarganya Allah ya? Antum mertuanya apa menantunya gitu? Enggak boleh ditanyakan begitu. Karena makna keluarga Allah di situ bukan berarti ada hubungan kekerabatan, sanak famili, apalagi hubungan darah dengan Allah, tetapi maknanya adalah keluarga manusia yang dimuliakan dengan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istilah yang dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, anak Allah, keluarga Allah. Hizbullah, tentaranya Allah. Itu bukan berarti, Gusti Allah perlu tentara kayak kamu. Ya enggak, memang Allah itu enggak memerlukan apapun dari alam semesta ini. Tapi kenapa sesuatu dinisbatkan kepada Allah, Hizbullah gitu ya. Kemudian Sabi, dulu kita ada tentara namanya Sabilullah gitu ya. Jundullah, tentara Allah, prajuritnya Allah. Ini semuanya adalah dalam rangka memuliakan pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Penyebutan sesuatu dinisbatkan kepada Allah itu harus sangat kontekstual. Contoh, pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyebut harta Baitul Mal sebagai malullah, hartanya Allah. Para sahabat nggak setuju itu disebut harta Allah, karena itu akan membuat kabur pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawaban kepada Allah gimana caranya? Susah. Maka para sahabat waktu itu mengusulkan jangan diberi nama malullah tetapi malul muslimin. Jangan diberi nama harta Allah, tapi kasih nama saja harta kaum muslimin. Kalau disebut harta kaum muslimin itu bisa diaudit. Kalau harta Allah gimana mau ngaudit itu? Auditornya gemeteran duluan, nggak berani masuk ngaudit hartanya Allah, nggak bisa. Tapi ketika disebut sebagai malul muslimin, hartanya kaum muslimin, maka dia menjadi sesuatu yang bisa diaudit gitu ya. Karena apa? Harta kaum muslimin gitu ya. Dapatnya dari mana, didistribusikan untuk apa? Itu bisa diaudit. Itulah harta kekhalifahan, itu tidak sepatutnya disebut malullah, harta Allah, tapi disebut sebagai malul muslimin, hartanya kaum muslimin. Ini fikihnya para sahabat, masya Allah. Ini tidak
serta-merta apa-apa dikit-dikit kita nisbatkan kepada Allah. Kalau itu bisa menjadi sumber atau celah untuk melakukan penyimpangan. Itu kalau disebut harta Allah, nanti penguasa, apa kamu mau mengaudit? Ini hartanya Allah kok mau diaudit? Terus dia gunakan untuk hal-hal yang menyimpang, maka akan menjadi satu masalah. Sementara kalau disebut sebagai malul muslimin, dia menjadi objek audit yang layak. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa yang kemudian ghaniyun 'anil alamin, barang siapa yang kemudian mengingkari kewajiban haji, maka Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan dari alam semesta apapun juga. Jangan mengira kalau Allah memanggil untuk berhaji, Allah memanggil untuk datang ke rumahnya, Allah memanggil untuk melaksanakan manasik, itu berarti Allah perlu kepada kita. Enggak, jangan kegeeran. Allah itu maha kaya, ghani, maha cukup, maha tidak memerlukan kepada alam semesta. Jadi kata ghani itu tidak cuma kaya. Kita sering menerjemahkannya sebagai kaya. Kata ghani itu maknanya kaya dan tidak memerlukan. Ada orang kaya tapi masih perlu. Kita menyebutnya, oh itu orang kaya, tapi nyatanya tetap kerja, tetap ngambil gaji, tetap kemudian kalau ada pemberian diterima gitu ya. Allah kayanya nggak kaya yang begitu, gitu ya. Katanya kaya, tapi dividen nggak dibayar, masih awal. Bukan. Kalau ghani dalam bahasa Arab itu bukan cuma kaya, tetapi tidak perlu kepada yang lain, tidak memerlukan apa-apa lagi dari yang lain. Itu yang disebut sebagai kaya. Kaya yang beneran begitu, tidak perlu kepada yang lain. Jadi kita kalau cuma diterjemahkan kaya, al-ghani yang maha kaya, saya khawatirnya antum bayangannya kayak orang kaya, masih perlu sebenarnya. Enggak, Allah itu ghani. Ghani itu bukan cuma kaya, kaya dan sekaligus tidak memerlukan apapun dari selain dirinya. Bukan untuk itu, tetapi Allah menghendaki agar kita menempuh jalan yang sukar, yang berat, yang mahal. Bayangkan naik haji sebelum tahun 57, 58 masih naik kapal. 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang, total 6 bulan. Itu sudah kapal modern. Pada tahun 1780-an di masa Sultan Hamengkubuwono I itu diceritakan kalau naik haji itu berangkat tahun ini, ikut musim haji tahun depan, pulang pada tahun berikutnya, berarti 3 tahun PP. Karena kapalnya harus nunggu angin, jadi nggak bisa selesai haji ayo pulang sekarang. Nggak ada Pak yang pulang sekarang, kapalnya anginnya masih bertiup ke barat, jadi kapalnya nggak bisa berlayar ke timur gitu. Terus kapan ini ada available, ada tiket kapan? Masih nunggu 6 bulan. Oh ya, berarti ngaji dulu di Masjidil Haram 6 bulan. Maka dulu orang berhaji itu pasti jadi ulama. Kenapa? Berangkatnya lama, pulangnya lama, di sananya nunggu transport aja lama. Masa mengelontang-lantung tok, ayo mending duduk di majelisnya para ulama di Masjidil Haram kan, kalau begitu caranya. Maka dulu Sultan Hamengkubuwono I itu membeli tanah di dekat Masjidil Haram, dibangun gedung, diberi nama Gedung Wakaf Mataram. Gedung Wakaf Mataram ini masih ada sampai zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan naik haji. Kiai Haji Ahmad Dahlan naik haji tahun 1800 akhir. Karena Kiai Ahmad Dahlan masih tinggal di Gedung Wakaf Mataram ketika kemudian beliau bermukim di Makkah. Nah, yang kacau memang setelah revolusi Arab, gitu ya. Syarif Hussein terusir dari Makkah dan kemudian ada huru-hara di seluruh Jazirah Arab, pemberontakan kepada Turki Utsmani pada masa Perang Dunia Pertama, sampai kemudian Kerajaan Saudi Arabia berdiri. Nah, sepertinya arsipnya ketelingsut sehingga tidak bisa diurus.
gedung wakaf Mataram itu. Padahal kalau masih ada arsipnya, Masya Allah. Kayak Raja Pati Sahusiwa dari Maluku itu cuma punya satu kios dulu di Makkah, tempat kecil. Ketika perluasan Raja Abdullah kemarin, proyek Raja Abdullah, itu keturunannya Raja Pati Sahusiwa dari Maluku itu ada 3.000 orang. Gara-gara ganti rugi yang dibayar oleh Raja Abdullah pada tanah nenek moyangnya yang kecil di dekat Masjidil Haram itu 3.000 keturunannya itu bisa haji plus semua. Bisa dibayangkan ya, 3.000 orang haji plus semua, sampai diantri beberapa tahun berangkat. Jadi Masya Allah, besar sekali nilainya tanah di dekat Masjidil Haram. Nah, kembali kepada sejarah Ka'bah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka Ka'bah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dalam bentuk yang besar, lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Seperti apa bangunan di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kira-kira iwafillah, apa yang kita sebut sebagai makam Ibrahim sekarang dan apa yang kita sebut sebagai Hijr Ismail, itu adalah bagian dalam dari Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sudut-sudut di Hijr Ismail itu tidak diketahui dengan pasti, sehingga Hijr Ismail ini dibuat melengkung. Kenapa dibuat melengkung? Karena pojoknya ragu-ragu, sebelah sini apa sebelah sini gitu. Sehingga kemudian dia dibuat secara melengkung. Tapi karena ayatnya menyebutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqam, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu dulu membangunnya dari dalam. Ibrahimnya berdiri di makam, makam itu bukan makam tetapi tempat berdiri Ibrahim itu di dalam. Disebut Hijr Ismail, di situ Ismail kecil bantuin bapaknya bawa batu-batu ditaruh di situ. Gitu ya. Besar Ka'bahnya. Ka'bah dalam ukuran pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih bertahan sampai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Lalu di usia beliau yang ke-35 itu terjadi banjir di kota Makkah yang membuat Ka'bah rubuh. Lalu diadakanlah renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah ini dipimpin oleh Walid bin Al-Mughirah, pemimpin suku Makhzum, Bani Makhzum yang ada di kota Makkah. Dia memimpin pembangunan kembali Ka'bah, lalu dia berkata, Ka'bah ini tidak boleh dibangun kecuali dengan harta yang paling suci yang kalian miliki. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang suci. Kemudian dia mencontohkan, dia mengambil batu asal gitu ya, dia taruh di pondasi Ka'bah, mencelat batunya, nggak mau terpasang, karena tidak jelas asal usulnya batu itu. Maka Ka'bah itu hanya bisa dibangun dengan harta yang halal. Padahal orang Quraisy harta halalnya sedikit saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Ka'bah dibangun oleh Walid bin Mughirah dalam ukuran yang jauh lebih kecil daripada ukuran aslinya. Seukuran apa? Seukuran yang kita lihat sekarang itu. Lalu pintunya ditinggikan sehingga bisa dibatasi siapa yang mau masuk. Itu harus sesuai izin kepala suku, izin pemegang kunci Ka'bah. Maka Nabi SAW ketika Fathu Makkah itu, beliau berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kepala beliau sedang disisir rambutnya oleh Aisyah. Nabi SAW itu bersabda, seandainya bukan karena kaummu baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya aku akan perintahkan Ka'bah itu dirubuhkan. Lalu akan kubangun kembali di atas pondasi-pondasinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi mereka, kaummu telah meninggikan pintunya, membatasi siapa yang masuk. Nabi bercita-cita Ka'bah itu dirubuhkan, ganti dengan ukurannya Nabi Ibrahim, dan pintunya dibuat dua, dan pintu itu menyentuh tanah, tidak tinggi seperti sekarang, harus naik dulu.
Nah, hadis ini oleh Aisyah diriwayatkan kepada murid-muridnya. Salah satu yang mendengar riwayat dari Aisyah ini adalah putra angkat Aisyah, keponakan beliau, putra Zubair dan Asma binti Abi Bakar, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ibunya, dari Rasulullah SAW, gitu ya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, tentang ukuran Ka'bah yang sebenarnya yang ingin dibangun Rasulullah. Maka ketika Abdullah bin Zubair jadi khalifah, kapan itu? Beliau jadi khalifah ketika Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus mengangkat Yazid putranya, maka Abdullah bin Zubair mengatakan Yazid adalah orang terakhir yang berhak menjadi khalifah di antara semua kaum muslimin. Kalau semua kaum muslimin sudah habis, baru dia berhak jadi khalifah. Ini pendapatnya Abdullah bin Zubair. Maka dia tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Dia kemudian memproklamasikan diri sebagai khalifah, dan pada waktu itu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh jazirah Arab, Yaman sampai sebagian Irak. Sementara sebagian besar Irak, Syam dan juga Mesir ada di bawah kekuasaan Yazid. Jadi waktu itu ada khalifah double. Nah, tapi Abdullah bin Zubair kan menguasai Makkah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ka'bah dirubuhkan, beliau bangun kembali sesuai ukuran yang ditunjukkan Rasulullah, yaitu di atas pondasinya Nabi Ibrahim. Ka'bahnya gede. Ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan ini mertua sekaligus pamannya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan mengatakan, khalifah kok ada dua, ini menyalahi ketentuan syariat. Siapa yang bisa, gitu ya, kata dia, kata Abdul Malik bin Marwan, menjadikan umat ini bersatu kembali di bawah kepemimpinanku, maka akan kuberikan kepadanya kekuasaan yang besar. Siapa yang maju? Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, percayakan kepada saya akan mempersatukan kembali kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Lalu dia menyerbu Mekah. Dia memimpin pasukan besar menyerbu Mekah pada saat itu, bahkan dia menyerang Mekah dengan manjanik, dengan meriam-meriam batu, sehingga kemudian Ka'bah yang dibangun Abdullah bin Zubair juga turut hancur. Kemudian Abdullah bin Zubair ini dibunuh dan digantung oleh Al-Hajjaj untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan. Jadi Al-Hajjaj ini oleh para ulama disifati dengan kekejaman yang luar biasa, tapi dia seorang faqih, seorang alim. Kesalahan dia hanya salah menafsiri ayat ati'ullah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Menurut dia taat pada ulil amri itu juga mutlak, sehingga ulil amri itu hanya boleh satu, tidak boleh dua. Khalifah kalau dua, ini namanya kaum muslimin berpecah belah, yang satu harus dibunuh. Maka dari itulah dia membunuh Abdullah bin Zubair, dan sepanjang karirnya dia membunuh kira-kira 120.000 orang kaum muslimin. Belum termasuk 80.000 orang yang mati di penjaranya. Semuanya karena tuduhan subversif. Semuanya karena tuduhan mau memberontak. Ini termasuk bahkan ulama-ulama besar, ada Sa'id bin Jubair, gitu ya. Ini dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nanti Al-Hajjaj bin Yusuf ini ketika meninggal lucu kalimatnya. Kata dia, ya Allah, mereka berprasangka buruk kepadamu ya Allah, mengira bahwa kau tidak akan mengampuniku. Adapun aku selalu berprasangka baik kepadamu ya Allah, karena sebesar apapun dosaku, ampunanmu lebih besar. Pede. Jadi ketika Al-Hajjaj akhirnya mati, hanya selang 40 hari setelah membunuh Sa'id bin Jubair, karena Sa'id bin Jubair memang mengatakan, ya Allah, jadikan aku orang terakhir yang menjadi korban lelaki zalim ini. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Selama 40 hari Hajjaj ini nggak bisa tidur. Setiap malam, setiap dia memejamkan matanya, dia bermimpi didatangi oleh Sa'id bin Jubair yang kemudian memegang lehernya dan mengatakan, apa dosaku sehingga kamu membunuhku? Apa dosaku sehingga kamu membunuhku? 40 hari nggak bisa tidur, gimana? Insomnia parah. Sampai akhirnya dia meninggal, gitu ya. Ketika Hajjaj meninggal, mati, Hasan al-Basri sujud syukur, Umar bin Abdul Aziz sujud syukur, gitu ya. Ulama-ulama besar sujud syukur. Jadi ada tuntunan, boleh kalau ada orang zalim meskipun dia muslim, mengaku muslim, kok mati, sujud syukur itu sunnah para ulama salafus salih, gitu. Meskipun nanti ya Umar bin Abdul Aziz itu dulu pernah mengatakan kepada kakak iparnya namanya Walid bin Abdul Malik, khalifah pada saat itu,
Beliau mengatakan, kalau seluruh bangsa-bangsa dan seluruh umat membawa penjahatnya yang paling hebat, lalu mereka berhimpun jadi satu, lalu kita Bani Umayyah bawa hajat satu orang, kita bisa mengalahkan mereka semua. Jadi saking mengerikannya, kejahatannya hajat itu, sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau semua bangsa dan umat membawa penjahatnya yang paling hebat satu persatu, lalu mereka berhimpun menjadi satu, bersatu padu, lalu kita bawa hajat satu aja, itu semua penjahat mereka kalah. Maka ketika hajat mati dia sujud syukur. Tapi apa yang terjadi kemudian? Umar bin Abdul Aziz itu mimpi 3 malam berturut-turut. Dia melihat di dalam mimpinya Hajjaj dihisap oleh Allah, lalu dibalas semua kejahatannya di dunia. Dia dibunuh sebanyak siapa yang dia bunuh di dunia. Dengan cara membunuhnya bagaimana? Semuanya dibalaskan kepada Hajjaj. Begitu selesai, Hajjaj diampuni dan masuk surga. Mimpinya Umar bin Abdul Aziz. Sejak mimpi tentang Hajjaj itu, kata Umar bin Abdul Aziz, aku menjadi sangat optimistis bahwa seluruh umat Nabi Muhammad akan diampuni Allah gitu. Saking dahsyatnya gitu ya, dosa-dosanya Hajjaj ini kayak begini. Kembali kepada Ka'bah, akhirnya Ka'bahnya Abdullah bin Zubair yang ukurannya kayak Ka'bahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hancur. Kemudian Hajjaj membangun Ka'bah. Dia diberitahu ketika dia tanya, bid'ah besar yang dilakukan Abdullah bin Zubair adalah bikin Ka'bah yang ukurannya seperti ini. Ini bid'ah, kata dia. Kata Al-Hajjaj. Kata para ulama, bukan bid'ah, itu berdasarkan petunjuk Rasulullah melalui hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah ingin membangun Ka'bah yang besarnya seperti zaman Ibrahim alaihissalam. Kata Hajjaj, kalaulah begitu, harusnya Rasulullah sudah melakukannya dulu. Nyatanya Rasulullah tidak melakukan, maka itu bid'ah. Kata Hajjaj kemudian, kembalikan bentuk Ka'bah seperti apa yang ada pada masa Rasulullah. Kemudian dibangun Ka'bah sesuai dengan bangunan di masa Rasulullah SAW. Jangan sampai, kata Hajjaj, ada yang membangun Ka'bah ini seperti aneh-anehnya Abdullah bin Zubair. Dan jangan sampai karena itu orang ingat pada Abdullah bin Zubair. Ka'bah harus seperti ini, gitu, kata Hajjaj. Tibalah masa berikutnya, Daulah Umayyah tumbang, digantikan Abbasiyah. Salah satu khalifah Abbasiyah yang paling makmur, paling jaya, namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid datang kepada Imam Malik, ya Imam, hadis Rasulullah dari Aisyah yang kemudian diamalkan Abdullah bin Zubair, itu hadisnya sahih apa enggak? Kata Imam Malik, sahih. Jadi Rasulullah memang menghendaki bahwa Ka'bah itu ukurannya seperti zaman Nabi Ibrahim. Sahih, kata Imam Malik. Maka berikan fatwamu, kata Harun Ar-Rasyid, karena aku akan meruntuhkan Ka'bah yang dibangun penjahat Hajjaj ini, dan akan kubikin Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, seperti juga bangunan yang dikehendaki Rasulullah, yaitu bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Imam Malik geleng-geleng, enggak. Kenapa enggak? Amirul Mukminin, biarkan Ka'bah seperti ini saja. Loh, kenapa? Katanya hadisnya sahih. Iya, sahih. Rasulullah memang menghendaki Ka'bah yang seperti zaman Ibrahim kan? Iya. Dan itu sudah pernah dibangun Abdullah bin Zubair kan? Iya. Yang seperti itu kan yang sahih. Betul. Kenapa saya tidak boleh meruntuhkan Ka'bah yang sekarang yang salah itu untuk saya bangun seperti bangunan Ka'bahnya Nabi Ibrahim, seperti bangunan Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, sahabat yang mulia? Kenapa tidak boleh? Kata Imam Malik, karena nanti haibah Ka'bah akan berkurang setiap kali dia dibangun diganti, dibangun diganti. Anda pikir kekuasaan Anda dan anak-anak Anda akan langgeng? Tidak. Satu saat nanti pasti akan ada yang mengalahkan Anda dan anak-anak Anda. Lalu karena mereka tidak menginginkan Ka'bah seperti Ka'bahnya Harun Ar-Rasyid, lalu mereka akan bikin Ka'bah baru dengan ukuran beda lagi. Lalu sudah itu ada yang akan mengalahkan mereka lagi, penguasa yang akan mengalahkan mereka lagi. Lalu kemudian mereka ingin bikin Ka'bah yang beda lagi dengan penguasa sebelumnya, supaya dikenang sebagai orang yang membangun Ka'bah. Tidak, demi Allah, kalau saya mengizinkan Anda, memberi fatwa boleh kepada Anda untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai dengan keinginan Anda, maka itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Lalu orang kehilangan hormat
pada Baitullah. Maka kata Imam Malik, biarkan seperti ini wahai Amirul Mukminin. Kata Harun Ar-Rasyid, salah loh. Gak apa-apa salah. Jadi Ka'bah yang sekarang ini dalam tanda kutip Ka'bah yang salah. Dibangun di atas apa? Dasar yang dibangun oleh musuh Al-Quran namanya Walid bin Mughirah. Siapa yang bangun bangunan yang kita lihat sekarang? Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi jangan dikira itu bangunannya Nabi Ibrahim, itu bangunnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mudah-mudahan itu amal jariahnya dia. Ya tolong dia. Ya, kenapa kita tidak boleh mengubahnya? Fatwa Imam Malik tadi. Maka di sini dalam soal din ini para ulama mengatakan hakikat itu jika kemudian dikembalikan tetapi merusak yang lebih besar, yaitu soal penghambaan manusia kepada Allah, maka tidak perlu dikembalikan kepada Ka'bah yang valid. Itu yang bagaimana? Ya memang bukan yang itu. Tapi kita ada hikmah. Dengan ukuran Ka'bah yang kita lihat sekarang, ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa nunggu pintu Ka'bah dibuka untuk kita. Karena Ka'bah itu sekarang ukurannya lebih kecil daripada aslinya, maka dengan cara itulah hikmahnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke dalam Ka'bah. Mau sholat di mana? Yang paling strategis adalah di Hijr Ismail. Maka sunnah sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Kalau kita sedang umrah, kalau kita sedang haji, coba dicari. Bagaimana caranya? Biasanya jangan sendiri. Kalau sendiri nggak bakal kebagian. Padat terus di situ. Caranya bagaimana? Rombongan berlima masuk bareng. Terus apa? 4 teman jagain ketika kita sedang sholat. Nanti gantian satu persatu. Insya Allah tips ini sukses. Kalau sendiri nggak bisa masuk, udah habis dipakai orang Turki, orang Pakistan, orang Somalia. Nggak ada kesempatan. Tapi kalau kita rombongan gitu ya, itu nanti gantian. Satu sholat 4 jagain, satu sholat 4 jagain, satu sholat 4 jagain. Insya Allah sukses. Itu cara kita untuk sholat di dalam Ka'bah, bagian dari sunnah ketika kita bermanasik. Jadi kalau nunggu boleh masuk Ka'bah, emang antum pede Raja Salman semurah hati itu pada antum? Oh, kita jadi tamu mau dibukain pintunya Ka'bah, sholat di dalamnya. Tahun kapan? Hampir nggak ada kesempatan. Biasanya pintu Ka'bah hanya dibuka untuk pemimpin-pemimpin negara atau ulama-ulama besar. Enggak, untuk yang level CPT kayak kita ini susah. Maka inilah hikmahnya bahwa ukuran Ka'bah ini tidak sebagaimana mestinya. Dengan begitu kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke dalamnya. Jadi watifillah rahimakumullah, Ka'bah ini sejak awal berada di tangan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tetapi begitu Nabi Ismail alaihi salam wafat, berapa putranya Nabi Ismail? Ada 12. Putra-putra Nabi Ismail ini sama dengan bapaknya dalam sifat. Mereka orang-orang yang halim, santun. Sehingga ternyata kedudukan kepemimpinan di kota Makkah ini diambil oleh paman-paman mereka dari kalangan Jurhum. Sehingga kemudian orang-orang Jurhum ini, paman-pamannya ini dari pihak ibunya anak-anak Nabi Ismail ini, yang menguasai Ka'bah selama ribuan tahun. Sementara anak-anak Ismail ini karena halim. Halim itu apa? Sifat apa? Santun, mudah memaafkan, ngalahan. Mereka tidak menuntut kepemimpinan atas Ka'bah, sehingga mereka hidup minggir dari sekitaran Ka'bah. Sehingga kepemimpinan kota Makkah ini ada di tangan orang-orang Jurhum yang berasal dari Yaman. Pada masa berikutnya ada Sa'labah bin Amr bin Amir. Sa'labah bin Amr bin Amir ini membawa rombongan besar hijrah dari negeri Himyar, karena di sana
di negeri Himyar, di negeri Sabak, itu bendungan Ma'rib jebol. Jebol ini di masa bapaknya yang namanya Amr bin Amir. Di runtutan sejarahnya, Sabak itu dulu adalah negerinya Balqis, seorang ratu yang sangat pandai memimpin dan memerintah, memakmurkan kerajaannya, lalu didakwai oleh Sulaiman alaihissalam berdasarkan laporan Hudhud. Sejak itu negeri Sabak menjadi negeri penuh berkah, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai ayat dalam surah Sabak. Di negeri itu berkahnya luar biasa. Mereka punya jannatin an yaminin wa shimalin, ada kebun-kebun yang membentang di sebelah kiri bendungan dan di sebelah kanan bendungan. Konon waktu itu yang di sebelah kiri bendungan isinya biji-bijian, gandum, jelai, jewawut gitu ya, pokoknya bahan makanan pokok. Dan sebelah kanan bendungan itu isinya buah-buahan, Masya Allah. Sampai-sampai kemakmuran negeri Sabak pada masa itu, keberkahan yang luar biasa itu, orang itu kalau panen buah itu enggak menjolok, enggak menek, metik, itu enggak. Pengen buah apa? Tinggal pasang keranjang di atas kepala, jalan di bawah pohon-pohonnya, buah-buahannya rebutan masuk keranjang. Gambaran para ulama gitu ya, tentang betapa makmurnya negeri Sabak, berkahnya. Orang kalau melakukan perjalanan antar kota itu enggak perlu bawa bekal. Kenapa? Ini jalan, sepanjang pinggir jalan itu bahan makanan tersedia semua. Mau masak tepung bisa gitu ya, mau makan buah-buahan bisa, minum air itu tersedia saluran air yang mengalir dengan sejuk. Itu sampai mereka itu nggak perlu bawa peralatan, nggak perlu bawa bekal. Kalau jalan ya jalan aja, selalu terjamin kebutuhannya. Lama-lama keimanan itu semakin asing, keimanan mereka semakin pudar. Akhirnya mereka jadi bosan, kehilangan pemaknaan atas segala nikmat Allah. Sehingga dalam surah Sabak diceritakan mereka mulai mendolimi diri mereka sendiri. Mereka kelamaan berada dalam nikmat, mereka pengen merasakan gimana caranya supaya rekoso. Orang itu kalau nikmat, terus nikmat jadi tidak terasa nikmat. Jadi mereka pengen merasakan nikmat, gimana caranya? Mereka kemudian jadi nikmatnya ada, dicabut rasanya. Masya Allah. Jadi nikmatnya itu masih ada, tapi karena mereka tidak punya iman, dicabut rasanya. Antum bisa bayangkan, tiap hari semuanya tersedia enak, terus itu lama-lama antum merasa kurang tantangan. Nikmatnya hilang, karena semua diperoleh tanpa usaha. Itu kalau tidak punya iman untuk memaknai sebagai rasa syukur, hilang, nikmat itu dicabut sama Allah. Karena mereka nggak punya iman lagi. Apa doa mereka yang sangat menarik di dalam surah Sabak itu? Kata mereka begini doanya, Rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah jauhkanlah jarak perjalanan kami. Mereka pengen ngerasain susah, supaya apa? Kalau dapat nikmat ada rasa nikmat lagi. Kalau nggak ada rasa susah, kita ini nikmat, ini terasa hambar lama-lama gitu. Sehingga mereka pengen rasa susah. Gitu ya, kadang-kadang kita kalau seharian nggak puasa tapi ikut buka puasa bersama, itu makan bareng di buka puasa bersama dengan yang puasa beneran rasanya beda nggak? Beda. Bayangannya kayak begitu gitu ya. Mereka merasa udah nggak ada enaknya. Yang lain itu menikmati cuma air putih aja rasanya gelek-gelek enak banget itu. Apa? Makanya doanya kaum Sabak ini, Rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah jauhkan jarak perjalanan kami. Ini kalau deket-deket begini, fasilitas semua tersedia begini, ini nggak ada enaknya ini. Enak itu kalau haus, lapar, bener susah di perjalanan, capek, kemudian di sana dapat yang nyaman, itu baru enak. Itu. Akhirnya apa? Lama kelamaan semakin ingkar, kaum ini zalim kepada dirinya sendiri. Akhirnya ada tanda-tanda bendungan Ma'rib ini mau jebol. Ada seorang pemimpin namanya Amr bin Amir, ini bapaknya Sa'labah bin Amr bin Amir ini. Dia mimpi bahwa bendungan ini digerogoti tikus. Tikusnya segede manusia.
Kalau di Indonesia ditangkap KPK. Digerogoti tikus, tikusnya segede manusia. Wah, ini sudah mau ambrol ini, dia sudah punya firasat. Maka akhirnya dia bilang kepada anak-anaknya, kita mau ngungsi, kita jual semua barang kita. Nah, dia tawarkan, kebun-kebunnya dijual, rumah-rumahnya dijual, gudang-gudangnya dijual, diobrak. Untuk apa? Bekal untuk pergi. Orang-orang tahu ini harganya masih tinggi nih. Caranya supaya harganya rendah ada. Mereka memprovokasi anak-anaknya. Anak-anaknya Amr bin Amir ini kemudian dibisikin sama orang-orang. Nanti kalau dipanggil bapakmu bantah ya. Kalau dimarahi balas. Kalau ditampar balas tampar. Anak-anaknya ini kena kemakan hasutan orang-orang. Dipanggil, manggil balik. Anak-anak, bapak-bapak. Dibentak balas bentak. Ditampar balas nampar. Maka Amr bin Amir mengatakan, gila. Ini tanah sudah hilang sama sekali keberkahannya, sampai anak-anak pun melawan orang tuanya. Satu-satunya anaknya yang nggak bantah dipanggil ini cuma Sa'labah, anaknya yang paling bungsu. Kakak-kakaknya serang genah kabeh gitu. Akhirnya dia jual murah semuanya sehingga dibeli, diborong oleh orang-orang, lalu dia berangkat. Dia meninggal di perjalanan. Kemudian digantikan oleh Sa'labah bin Amir, dia memimpin kaumnya, keluarganya ini untuk menuju ke Makkah. Sampailah mereka di Makkah, kemudian dia minta izin kepada Jurhum untuk tinggal di dekat Ka'bah. Sama Jurhum tidak dibolehkan. No way. Ini wilayah kekuasaan kami. Marah Sa'labah bin Amir, ini ya, Sa'labah bin Amr bin Amir ini. Maka kemudian terjadi peperangan antara Jurhum melawan kabilah Amr bin Amir. Perang ini dimenangkan oleh kabilah Amr bin Amir sehingga Jurhum terusir keluar. Lalu Sa'labah ini setelah berhasil menguasai kota Makkah, tidak lama kemudian dia jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, dia kemudian minta untuk dikirim ke negeri Syam untuk berobat. Kepemimpinan kota Makkah kemudian diserahkan kepada keponakannya namanya Rabi'ah bin Uzza bin Amr bin Amir. Nah, Rabi'ah ini kemudian digelari oleh orang-orang sebagai Khuza'ah. Kata Khuza'ah ini karena dia mendongkel seluruh suku Jurhum dari sekitar Makkah, sehingga daerah Makkah ini menjadi kekuasaannya sendiri. Maka dia disebut sebagai Khuza'ah. Nah, kemudian selama 500 tahun Makkah berada di bawah kekuasaan Khuza'ah. Di bawah kekuasaan Khuza'ah inilah terjadi penyimpangan yang paling besar dalam sejarah Makkah, yaitu dimulainya agama berhala oleh seorang pemimpin suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Ini adalah salah satu keturunan dari Rabi'ah alias Khuza'ah. Jadi pada masa Jurhum ribuan tahun memimpin itu sebenarnya di Makkah juga sudah banyak penyimpangan, tetapi bukan penyimpangan akidah, paling kemaksiatan. Dan satu kemaksiatan yang paling parah terjadi di Makkah pada masa Jurhum itu ada yang berzina di dalam Ka'bah, namanya Isaf dan Niyalah. Nah, Isaf dan Niyalah ini berzina dalam Ka'bah ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan laknat, keduanya berubah menjadi batu. Kemudian patung batu Isaf dan Niyalah ini oleh orang-orang Jurhum pada saat itu, yang satu dipasang di puncak bukit Sofa untuk menandai titik awal sa'i, yang satu ditempatkan di Marwah untuk menandai titik akhir sa'i. Jadi karena sudah ada syariat sa'i pada masa itu. Yang ironis adalah nanti pada masa Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah,
Al-Khuza'ah berkuasa, Amr bin Luhai Al-Khuzai bikin agama berhala, kok ya ada yang kemudian di antara bangsa Arab akhirnya menjadi penyembahnya berhala Isaf dan Nialah. Dua orang yang mendapatkan laknat Allah dapat laknat untuk, maksud saya nanti agamanya Amr bin Luhai Al-Khuzai itu masih masuk akal. Masih masuk akalnya yang dijadikan berhala itu orang-orang yang dulu orang soleh. Latta itu siapa? Latta itu dulu seorang yang terkenal dermawan. Kalau datang jamaah haji, dia sembelihkan unta, dia jamu dengan makanan yang banyak, dia bagi-bagikan pakaian, dia bagikan bekal perjalanan, dia sediakan tempat menginap, gitu ya. Ini Latta. Nah, begitu Latta mati, gitu ya, karena dia dianggap orang soleh yang banyak berjasa bagi Ka'bah, dibikinkah patungnya di Ka'bah, lalu patung itu disembah. Maksud saya kalau ini kan masih masuk akal, meskipun ini kesyirikan yang tidak terampunkan, tapi masih masuk akalnya adalah yang disembah ini dulu orang baik gitu. Lah yang Isaf dan Nialah ini, wong jelas-jelas mereka kena laknat Allah karena melakukan kemaksiatan besar di dalam Ka'bah, lalu dipasang patungnya di puncak Bukit Safa dan Marwah. Kok ya ada suku yang kemudian error untuk menyembah mereka? Kata bangsa Arab itu, likuli sakit lakit, setiap yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Jadi antum itu kalau mau bikin agama pasti ada penganutnya. Mau bikin agama sesesat apapun itu pasti punya pengikut. Karena likuli sakit lakit, setiap yang jatuh itu pasti ada yang mungut gitu. Masih berapa menit? 5. Jadi ini yang terjadi sekilas tentang Ka'bah di masa itu, yang kemudian kepemimpinan itu beralih kepada suku yang disebut sebagai Khuza'ah. Nah, Amr bin Luhai Al-Khuzai ini sebagai penutup kita sampaikan, Amr bin Luhai Al-Khuzai ini kemudian terkenal pada zamannya orang paling dermawan dalam tanda kutip menurut tarikh itu di seluruh muka bumi. Kok bisa? Setiap musim haji Amr bin Luhai rata-rata setiap musim haji menyembelih 10.000 unta untuk menjamu tamu-tamu Ka'bah. Antum bisa bayangkan, nyembelih 10.000 unta dari miliknya. Kemudian dia membagi-bagikan gitu ya, itu 100.000 potong pakaian untuk semua tamu Ka'bah. Kenapa? Dulu orang itu tawaf telanjang. Kenapa? Syaratnya baju yang dipakai untuk tawaf pada masa jahiliyah itu, bajunya belum pernah dipakai untuk melakukan dosa. Susah nyari baju begitu, harus baju baru kan. Padahal setiap kali musim haji harga baju di Mekah melonjak berlipat-lipat kali. Kenapa? Karena orang cari baju baru untuk bisa tawaf. Sehingga orang-orang miskin itu kalau tawaf milih telanjang daripada nggak punya baju yang nggak ada dosanya. Nyari baju yang nggak ada dosanya itu mahal harganya, maka mereka milih tawaf telanjang pada malam hari tawafnya. Nah, kepada mereka ini Amr bin Luhai Al-Khuzai ini bagi-bagikan baju. Dia sekali bagikan baju satu musim haji itu 100.000 potong pakaian. Tiap hari selain masak daging onta untuk menjamu, dia juga bikin hais. Hais itu kurma direndam sampai lumat, dicampur dengan adonan tepung jenang gitu ya, kemudian dimasukkan kismis, minyak samin, susu gitu ya, boleh ditambahkan yogurt dan lain sebagainya gitu ya, pokoknya enak gitu. Itu untuk membagi-bagi, untuk menjamu semua orang yang berhaji. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini akhirnya setengah dewa, jadi manusia setengah dewa, karena semua orang menghormatinya begitu luar biasa. Dia dianggap sebagai simbol, kalau saja ada wahyu turun mungkin dia dianggap sebagai nabi gitu ya, karena saking hebatnya dia dalam melayani orang-orang yang datang ke Ka'bah. Tapi memang inilah bahayanya hati. Hati kalau niatnya memang ingin hanya mendapat kemasyhuran dan kemakmuran, maka Allah mudah sekali menyimpangkan dia. Dia lalu satu saat melakukan satu trip ke Yerusalem, satu trip ke negeri Syam, pasca masa Nabi Sulaiman alaihissalam. It means apa yang terjadi di Palestina pada saat itu, pasca Sulaiman, Bani Israel sudah mulai menyembah berhala, mengagungkan tukang sihir, belajar berbagai macam magic gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Amr bin Luhai berkesimpulan, loh, sini ini negeri Syam loh, dulu di sini tempat para nabi, nyatanya di sini nyembah berhala. Berarti yang benar itu agama itu yang kayak begini gitu.
Kata dia kesimpulannya agama itu yang benar yang kayak begini. Maka dia membawa pulang satu berhala dari negeri Syam, namanya Hubal. Jadi kalau Hubal itu berhala impor dari negeri Syam, tapi yang paling tua disembah di Ka'bah. Loh, setan itu kalau kemudian melihat ada orang potensi menyimpangnya besar, itu langsung memberi wahyu. 3 malam berturut-turut Amr bin Luhai al-Khuzai itu mimpi ditunjukkan letak berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh. Kemudian dia melakukan penggalian arkeologis di situ. Dia gali, ketemu benar ada Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, ada 5 berhala. Itu pula kemudian dia perintahkan angkut ke Mekah. Jadi dia pasang Hubal di tempat yang paling tinggi dekat Ka'bah, dikelilingi oleh Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Mulai saat itulah kemudian berhala-berhala diagungkan. Lalu dia mulai nyembelih untanya bukan untuk Allah, tapi untuk berhala-berhala ini. Maka dia disebut sebagai man sayyiba as-sawaib. Dialah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Subhanallah. Ini pendiri agama berhala di Makkah namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, yang dia ketika ditanya ini nanti supaya mereka bisa menjadi syafa'una, pemberi syafaat kita di sisi Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan jahanam, di sana ada Amr bin Luhai di dasar jahanam, dia itu nyeret-nyeret ususnya, dan ususnya Amr bin Luhai al-Khuzai itu di dalam jahanam besarnya sebesar sungai-sungai di Irak. Antum bayangkan Efrat dan Tigris, itu ususnya Amr bin Luhai al-Khuzai karena disiksa dalam jahanam melembung sampai sebesar Efrat dan Tigris. Naudzubillah min dzalik.